Kamu hadir di sebuah ruangan, tapi tak ada yang benar-benar melihatmu. Di tempat kerja, di sekolah, bahkan di dalam keluarga. Rasanya seperti keberadaanmu tak berarti apa-apa. Rasa ini bisa datang kepada siapapun. Bahkan kepada mereka yang kelihatannya kuat, sukses, dan punya banyak teman. Manusia dan kebutuhan untuk diakui manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh terhubung, kita butuh dianggap, kita ingin diakui. Itu adalah bagian alami dari psikologi manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, ketika kebutuhan untuk dianggap berubah menjadi kebergantungan, maka disitulah penderitaan mulai muncul. Bayangkan kamu menggantungkan harga dirimu pada ekspresi wajah orang lain. Hari ini mereka tersenyum, kamu bahagia. Besok mereka cuek, kamu merasa hancur. Itu bukan kebebasan. Jika kamu ingin menjadi bebas, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menilai diri sendiri. Berhentilah berharap agar orang lain memperhatikanmu. Berusahalah agar kamu bisa memperhatikan dirimu sendiri. Nilai manusia tidak ditentukan oleh status sosial. Nilai kita terletak pada bagaimana kita menghadapi hidup. Apakah kita jujur? Apakah kita berani? Apakah kita sabar? Meski tak ada yang melihat. Dalam dunia yang penuh pencitraan, menjadi seseorang yang tetap berpegang pada nilai-nilai adalah sebuah revolusi diam-diam. Dunia tidak adil, dan itu tidak apa-apa. Seringkali lingkungan tidak adil. Kamu bekerja keras, tapi yang lain yang dapat pujian. Kamu tulus, tapi dianggap lemah. Kamu hadir, tapi dilupakan. Ya, dunia bisa tidak adil. Tapi, kamu tetap bisa hidup dengan baik. Kita punya pilihan. Pilihan untuk tidak menjadikan pengakuan orang lain sebagai bahan bakar eksistensi kita. Kita bisa hidup, bahkan tumbuh, tanpa perlu disaksikan oleh siapapun. Bayangkan sebuah pohon di tengah hutan. Ia tumbuh tinggi, rindang, menjulang ke langit. Tak ada yang menontonnya, tak ada yang memujinya. Namun ia tetap tumbuh. Begitu pula kita. Nilai diri bukanlah apa yang dikatakan orang lain, tapi apa yang kita lakukan dan bagaimana kita menjalaninya. Kalau dunia tidak melihatmu, bukan berarti kamu tidak ada. Kalau lingkunganmu diam, bukan berarti kamu tidak berarti. Keberadaanmu tidak bergantung pada validasi eksternal, tapi pada integritasmu, konsistensimu, dan bagaimana kamu setia terhadap prinsip hidup yang kamu pilih sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk bertepuk tangan. Jadikan hidupmu seperti arsitektur yang berdiri tegak. Walau tidak dilihat, ia tetap indah. Jika hari ini kamu merasa seperti tak dianggap, tetaplah berbuat baik, tetaplah bekerja keras, tetaplah mengasah jiwamu. Kita bisa hidup berdampingan dengan dunia tanpa menjadi budaknya. Kita bisa berinteraksi, menyapa, berdialog, bahkan mencintai, tanpa menjadikan itu syarat utama bagi ketenangan batin kita. Kamu adalah pusat dari alam batinmu. Kamu adalah penjaga dari ketenanganmu sendiri. Kita hidup di zaman yang terlalu bising. Banyak orang berlomba menunjukkan eksistensi, memamerkan kesuksesan, kesenangan, pencapaian, atau bahkan luka mereka di hadapan dunia. Dan tak sedikit yang merasa tersingkir karena tidak ikut dalam perlombaan itu. Tapi apa gunanya pengakuan jika itu bukan jati dirimu yang sebenarnya?
Apa makna dilihat orang kalau kamu sendiri tidak mengenali dirimu? Jika kamu ingin maju, siap-siaplah dicemooh. Orang-orang akan tertawa karena kamu tidak mengikuti jalur mereka. Kamu akan tampak aneh bagi sebagian orang. Tapi itulah keberanian sejati. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka sibuk dengan gemerlap yang fana. Sementara engkau duduk dalam teduhnya pikiran yang jernih dan menyusun dirimu seperti puisi. Keindahan sejati tak lahir dari keramaian, tapi dari kesunyian yang dipeluk dengan damai. Maka saat dunia tak menganggapmu, jangan kecilkan dirimu. Karena pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang menjadi yang dikenal, tapi tentang menjadi yang berarti, meski hanya untuk satu hati. Hatimu sendiri.